Realisme binatang adalah cerita tentang binatang yang bersifat non-fiksi. Kenapa demikian? Karena di sini menceritakan mulai dari fisiknya binatang seperti apa, kemudian habitat atau lingkungannya di sana seperti apa, kemudian cara hidupnya bagaimana, sirkulasinya seperti apa. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang ayam broiler. Ayam broiler adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayam broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain. Kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertambahan atau produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat, atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda, serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan atau breeding farm yang memproduksi berbagai jenis strain. Jenis-jenis strain: 1. Super 77, 2. Tegel 70, 3. Isa, 4. Kim Cross, 5. Lohman 202, 6. Hailin, 7. Videt, 8. Missouri, 9. Hubat, 10. Shepherd Starbo, 11. Pils, 12. Diablo, 13. Goto, 14. Arbor Arcres, 15. Tatum, 16. Indian River, 17. Hebrew, 18. Cornish, 19. Brahma, 20. Langsans, 21. Hippo Broiler, 22. Ross, 23. Marshall M, 24. Eurybrid, 25. AA70, 26. H dan N, 27. Sussex, 28. Bromo, 29. CP707. Usaha ayam broiler berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak. Usaha peternakan diklarifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan tingkat pendapatan usaha lebih dari 30%. 2. Peternakan sebagai cabang usaha, yaitu peternak mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30-70%. 3. Peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan berkisar antara 70-100%. 4. Peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus dan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%. Usaha peternakan komersial umumnya dilakukan oleh peternak yang memiliki modal besar serta menerapkan teknologi modern. Luas lahan berpengaruh terhadap skala usaha atau populasi ayam yang dipelihara, karena populasi ayam yang dipelihara disesuaikan dengan luas kandang yang akan dibangun. Peternak biasanya memanfaatkan lahan yang ada sehingga kandang-kandang yang dibangun terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan jumlah ayam yang dipelihara. Ada 3 hal yang penting dalam usaha ternak ayam broiler yang harus ditangani secara ketat atau rutin dan teliti, yaitu pakan dan air, 2. Obat, vitamin, sanitasi dan vaksin, 3. Perkandangan. Ketiganya saling mendukung sehingga pelaksanaannya harus bersamaan. Bila tidak ada ketidaksempurnaan penanganan dari ketiga hal tersebut, maka pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi performan sangat besar, seperti tingkat konversi pakan menjadi rendah atau efisiensi tinggi.
pertumbuhan terhambat, dan tingkat kematian tinggi. Itulah sedikit penjelasan cerita realisme tentang ayam broiler. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.